Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Video kali ini saya akan berbagi 3 resep kue kering yang selalu ada ketika lebaran, dan ini bikinnya simple banget ya teman-teman, wajib coba. Untuk resep yang pertama, kita akan membuat nastar yang glowing, anti retak. Pokoknya ini sangat enak ya, ngeprul, dan bikinnya juga tidak terlalu rumit. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita siapkan bahannya. Ini bahan-bahannya ya, kita campur semuanya. Yang pertama ada kuning telur, lalu margarin, lalu ini terigu protein rendah, lalu ini butter, lalu ada maizena, dan terakhir gula halus. Siapkan wadah. Maaf ya teman-teman, video yang tadi agak berbeda, soalnya saya lupa untuk pijit tombol videonya ya. Pertama masukkan telur, kuning telur ya, 2 butir. Lalu ini margarin, saya gunakan merek Blue Band, dan ini butternya saya gunakan merek Wisman ya. Lalu kita tambahkan gula halusnya, kita campur dengan whisk seperti ini. Jadi tidak usah pakai mixer ya, dengan whisk atau dengan garpu juga bisa. Ini asal tercampur rata saja ya, tidak usah sampai mengembang atau berubah warna gitu. Jadi sampai tercampur rata saja seperti ini. Ini saya gunakan menteganya sedikit saja ya, mentega atau butternya, karena ini tidak premium banget ya. Jadi kalau teman-teman tidak ada butter, bisa menggunakan margarin seluruhnya ya. Ini saya gunakan sedikit butter merek Wisman untuk menambah aroma ya, agar nanti lebih wangi gitu ya hasilnya. Kalau atau teman-teman mau yang lebih premium, bisa juga menggunakan seluruhnya butter ya, tidak memakai margarin. Lalu kita tambahkan tepung terigu protein rendah dan maizena. Kalau teman-teman tidak ada tepung terigu protein rendah, bisa diganti dengan tepung protein sedang ya, yang tepung terigu serbaguna itu. Tapi kalau ingin hasilnya lebih renyah, lebih ngeprul, bisa teman-teman tepung protein sedangnya disangrai dulu ya, agar mengurangi kadar airnya. Jadi nanti hasilnya akan sama seperti dengan terigu protein rendah ya. Ini kita aduk seperti ini. Dengan whisk ini agak susah ya, makanya kita ganti aja dengan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih ya, sudah cuci tangan terlebih dahulu seperti ini, agar lebih mudah dan lebih cepat ya mencampurnya. Ini memang adonannya sedikit lengket ya, basah seperti ini, tapi tidak mengapa, nanti juga akan kali sendiri ya gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Memang pas awalnya seperti ini dulu. Sudah seperti ini, kita rapihkan saja pinggirannya ya. Sayang ini adonan yang menempel-nempelnya. Lalu disatukan seperti ini, dan ini kita diamkan dulu. Lebih baik teman-teman diamkan di dalam pendingin atau di dalam kulkas ya. Tapi kalau tidak di dalam kulkas juga tidak apa-apa, yang penting simpan dulu saja ya, agar tidak terlalu lengket seperti ini. Ini setelah didiamkan atau di dalam kulkas, kita timbang-timbang seberat 7 gram ya, agar nanti hasilnya sama besar. Apalagi kalau buat jualan, ini agar sama rata. Kita timbang seperti ini, seberat 7 gram. Bisa seperti ini ya teman-teman, ditimbang lalu langsung bulatkan seperti ini, atau dengan cara yang lebih cepat, kita timbang dulu semuanya
semuanya dulu 7 gram seperti ini, baru setelah ditimbang kita bulatkan. Jadi ini pengerjaannya akan lebih cepat ya, daripada seperti tadi ditimbang bulatkan, mending kita timbang dulu semuanya, dipisahkan, baru semuanya dibulatkan ya, seperti ini. Gimana enaknya teman-teman saja sih sebenarnya ya. Ini dibulatkannya tidak usah terlalu bulat juga, tidak apa-apa, karena akan kita nanti dipipihkan lagi ya untuk diisi selai nanasnya. Jadi ini tidak terlalu bulat juga, tidak apa-apa. Seperti ini sampai semua adonannya selesai dibulatkan ya. Seperti ini udah selesainya. Kita siapkan selai nanas dan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Dipipihkan adonan yang tadi dibulatkan, lalu diisi dengan selai nanas, lalu tutup kembali dan dibulatkan ya. Kalau sekarang pas pembulatan kedua ini harus benar-benar bulat ya, agar nanti hasilnya bagus ya teman-teman. Jadi jangan asal ya. Ini juga ditutup sampai benar-benar rapat agar tidak ada selai nanas yang keluar-keluar nantinya ya. Lalu dibulatkan sampai benar-benar bulat dan rapi ya teman-teman. Seperti ini kita lakukan sampai semua adonannya habis. Ini udah selesai satu loyang, hasilnya seperti ini. Kita siapkan oven yang sudah dipanaskan ya, lalu kita oven di oven tangkring ya. Ini saya sambil menunggu di oven, kita siapkan untuk olesannya. Ini ada kuning telur, gula halus dan minyak. Tambahkan juga pewarna kuning telur ya. Teman-teman bisa mengganti gula halusnya dengan kental manis ya teman-teman. Ini setelah matang, ini sudah matang ya teman-teman, tapi tidak terlalu kecoklatan. Seperti ini aja bagian belakangnya. Ini kita keluarkan dari oven, baru kita oles ya. Didiamkan dulu sampai agak dingin. Lalu setelah agak dingin baru kita oles dengan kuning telur yang sudah tadi kita siapkan. Ini cukup satu kali oles saja ya, tapi hasilnya bisa glowing dan menempel ya, tidak retak-retak atau tidak mengelupas. Ada yang mengolesnya sampai 2 kali, tapi itu menurut saya ribet ya. Saya suka melakukannya sekali saja, sekali oles seperti ini. Yang penting olesannya ya, olesannya harus ditambah minyak agar lebih glowing, dan gula halus atau kental manis agar menempel ya ke adonan. Hasilnya seperti ini setelah dioles, lalu kita panggang lagi di oven lagi sampai benar-benar matang ya. Ini hasilnya tidak membutuhkan waktu lama ya. Lalu kita dinginkan, setelah dingin baru kita bisa susun di dalam toples seperti ini. Hasilnya cantik banget kan teman-teman. Ini benar-benar glowing, kuningnya juga pas ya, bagus, tidak retak-retak, tidak mengelupas juga. Kuning telurnya ini menempel rapat ya, dan adonan nanasnya juga tidak melebar ya. Jadi masih dalam kondisi yang cantik, bulat seperti ini, tidak melebar ya. Ini teman-teman boleh coba. Ini resep andalan saya ya. Saya bagi di sini, mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang ya. Ini hasilnya seperti ini. Bagus sekali kan teman-teman. Ini tiap yang pesan pasti pesan ulang ya. Kalau udah pesan pasti pesan ulang. Ini dalamnya seperti ini. Selai nanasnya banyak, rasa. Untuk resep selai nanas ada di video saya yang sebelumnya ya. Teman-teman boleh lihat juga di channel saya. Ini selamat mencoba ya teman-teman. Ini tidak terlalu sulit,
Mudah sekali, semoga videonya bermanfaat. Untuk resep yang kedua, kita akan membuat kastengel yang sangat gurih, kerasa kejunya, dan tampilannya beda dari biasanya. Langsung saja ke proses pembuatan. Ini awalnya kita siapkan dulu keju. Saya punya 3 jenis keju ya ini. Jadi untuk rasa yang premium tapi harganya ekonomis, kita campurkan 3 jenis keju ini ya teman-teman. Apalagi kalau kita buat kastengelnya buat jualan ya. Ini yang pertama kita punya win cheese ya. Kedua ini ada cheesy edam, dan ketiga keju edam. Ini wanginya beda-beda ya, dan teksturnya pun sedikit berbeda ya. Ini saya pakai seperti ini. Ini yang edam paling sedikit ya jumlahnya, karena ini paling mahal harganya. Ini kita parut semuanya. Ini yang cheesy, keju cheesy tapi rasa edam. Ini aromanya hampir sama-sama dengan keju edam. Kalau ini win cheese, ini harganya paling murah ya. Dan saya pakai ini paling banyak keju win cheese nya. Hasilnya seperti ini. Ini yang edam, ini yang cheesy lebih lembut, dan ini yang win cheese ya. Ini paling lembut kalau dari segi tekstur. Dari segi rasa, yang win cheese ini kurang terasa ya susunya. Ini yang cheesy edam, kita coba. Ini lebih keju ya, lebih terasa susunya. Dan yang edam ini memang terasa banget ya susunya, dan lebih gurih ya teman-teman. Kalau yang win cheese lebih asin ini ya. Ini kita campurkan ketiga jenis keju untuk mengirit biaya ya. Lalu bahan lain ini ada terigu protein rendah, margarin, butter, dan 1 butir telur. Kita campur 1 butir telur dengan margarin dan butter, ini sedikit saja untuk supaya wangi saja ya teman-teman. Kita campur semuanya 3 bahan ini sampai satu. Jadi kuncinya agar lebih wangi dan lebih enak, kita gunakan butter ya. Saya gunakan merek Wisman, tapi sedikit saja, hanya untuk dapat wanginya saja. Jadi bisa dijual lebih ekonomis ya, karena sisanya kita gunakan margarin. Saya gunakan merek Blue Band ya teman-teman. Dan ini rasanya seperti premium tapi lebih ekonomis ya. Ini tambahkan terigu protein rendah agar nanti hasil cookiesnya bisa lebih kriuk ya, kastengelnya akan lebih renyah. Kita campur, diuleni sampai menjadi adonan yang dapat dibentuk ya. Seperti ini. Ini saya menggunakan tangan, dan tangan saya sudah bersih ya, sudah cuci tangan dulu sebelumnya. Teman-teman boleh menggunakan sarung tangan ya. Kita campurkan ketiga keju tadi yang sudah kita parut. Ini total berat kejunya lumayan banyak ya. Hanya saja kalau lebih ekonomis kita campur. Jadi memakai cheesy itu rasanya hampir mirip dengan memakai edam. Kalau mau premium, diganti aja semuanya dengan keju edam ya. Tapi dengan ini aja, ini rasanya udah kayak benar-benar premium ya teman-teman. Kita alihkan ke alas adonan silikon ya, dan kita ratakan. Ini dibingkai perata adonan agar ketebalannya sama ya. Kalau teman-teman tidak ada, bisa menggunakan plastik ya.
plastik. Jadi adonannya dimasukin plastik, lalu diratakan dengan rolling pin sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Ini saya gunakan bingkai perata adonan agar lebih cepat saja kerjanya dan lebih rapih ya. Jadi nantinya sama besar, ketebalannya sama gitu ya teman-teman. Ini seperti ini diratakan dan dirapihkan. Kita angkat bingkainya, lalu kita bagi. Ini saya bagi menjadi 6 bagian dulu ke arah sininya ya. Usahakan sama, boleh diukur kalau mau benar-benar akurat, boleh menggunakan mistar ya. Apalagi kalau untuk jualan biar hasilnya seragam ya. Lalu ini di bagian panjangnya saya bagi menjadi 5 bagian ya. Jadi satu adonan ini menghasilkan 30 kotak seperti ini, dan ini satu kotaknya akan dibagi 2 lagi seperti ini. Jadi lalu kita kasih bolong ya dengan ini sedotan ya, sedotan yang kecil yang ukuran biasa. Kita kasih bolong 3 seperti ini, jadi seperti keju di film-film kartun gitu ya. Jadi ini lebih lebih variatif gitu ya. Bentuk castangelnya tidak seperti biasanya. Anak-anak dijamin lebih tertarik ya dengan bentuk seperti ini, karena ini bentuknya unik, jarang ada ya. Ini baru saya dapat ide ini ya. Seperti ini, pengerjaannya juga lebih mudah karena tidak perlu oles-oles atau tabur-tabur. Cukup seperti ini saja, dan ini menyerupai bentuk keju kartun gitu ya, di film-film kartun anak gitu. Seperti ini. Jadi kalau dari segi bentuk teman-teman boleh berkreasi sebebas-bebasnya ya. Mungkin saja teman-teman bisa ada kreasi baru yang lebih menarik, boleh saja. Jadi tidak sama ya dengan kastengel-kastengel pada umumnya yang cuman berbentuk persegi panjang dan ditaburi keju. Gitu lumayan ya dari proses mengolesnya, oles kuning telur, lalu mentabur kejunya. Itu lumayan ya. Jadi kita lakukan seperti ini saja. Ini kalau udah banyak bisa dibuka ya adonannya dari sedotannya seperti ini. Ini hasilnya satu loyang. Hasilnya seperti ini, kejunya masih ada ya, tekstur kejunya masih kelihatan. Dan ini siap dipanggang dalam oven yang sudah kita panaskan. Saya menggunakan oven tangkring. Kalau menggunakan oven tangkring, gunakan api yang kecil saja ya, biar tidak terlalu cepat gosong gitu. Ini sesudah beberapa menit, ini cukup cepat ya, cuman 15 menitan ini udah jadi seperti ini. Dan ini saya tidak bolak-balik ya. Bagusnya lagi teman-teman bisa bolak-balik ke bagian atas dan bawah ya, agar matangnya merata. Ini seperti ini udah matang ya. Ini tanpa dibolak-balik juga tidak mengapa, asalkan api kompornya di yang kecil ya. Bentuknya masih tetap seperti ini ya, tidak melebar, bagus ya teman-teman. Teman-teman boleh banget mencobanya di rumah. Ini setelah dingin kita masukkan ke dalam toples. Lebih mudah kan teman-teman bikinnya, dan ini lebih ekonomis tapi rasanya premium banget ya teman-teman. Untuk resep yang ketiga, kita akan membuat kue putri salju. Karena ini bentuknya awan, jadi awan salju ya.
Ini sangat enak sekali. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita sangrai dulu kacang tanahnya sampai benar-benar matang ya, biar nantinya tidak bau langu kayak gitu ya. Nah, sampai berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini. Lalu kita setelah agak dingin ya, setelah dingin kita chopper biar lebih cepat ya, sampai hancur atau seperti ini ya, tapi tidak terlalu lembut banget gitu ya, jadi masih ada teksturnya biar nanti pas dimakannya enak ya, kerasa kacangnya. Kita sisihkan dulu di wadah seperti ini, lalu kita siapkan bahan yang lainnya. Ada tepung terigu protein rendah, gula halus, margarin, butter, susu bubuk, lalu vanili dan garam. Dan tak lupa ini kacang yang sudah kita chopper tadi ya. Ini rasanya kan sangat enak banget, anak-anak selalu suka ya. Ini kita campurkan mentega dan margarinnya, bisa menggunakan seluruhnya mentega ya, tapi untuk lebih mengirit kita campur dengan margarin, lalu kita campur dengan gula halusnya, diaduk dengan whisk seperti ini sampai tercampur rata ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan kacang tanahnya, kita aduk kembali. Ini anak-anak benar-benar suka ya. Stopless besar itu cuman habis dalam hitungan hari ya. Ini tambahkan susu bubuk, lalu vanili dan garamnya, dan terakhir terigu protein rendah ya. Boleh menggunakan terigu protein sedang, tapi hasilnya nanti kurang terlalu kriuk ya. Kalau dengan protein rendah hasilnya nanti lebih renyah ya teman-teman. Jadi kalau kue kering itu baiknya menggunakan tepung terigu protein rendah agar nanti hasilnya lebih renyah. Kita lanjutkan uleni dengan tangan ya, agar lebih mudah sampai menjadi adonan yang dapat dibentuk seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita pindahkan ke alat silikon ya, biar nggak nempel-nempel. Lalu kita bagi dua dulu biar nggak terlalu besar. Kita pipihkan, bisa menggunakan cetakan perata adonan seperti ini. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa, yang penting nanti hasilnya rata ya, sama tebalnya, ketebalannya sama maksudnya. Seperti ini. Bisa menggunakan rolling pin juga ya untuk lebih meratakan, karena tadi agak terlalu tebal ya, jadi diratakan dengan rolling pin seperti ini. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Nah, sudah rata, kita siapkan loyangnya, diolesi dengan margarin seperti ini, tipis-tipis saja ya, tidak usah terlalu tebal. Lalu kita cetak. Ini saya menggunakan cetakan bentuk awan. Kalau teman-teman tidak ada, bisa bebas ya menggunakan cetakan apa saja. Bisa bulan sabit seperti putri salju pada umumnya ya, karena ini agar lebih menarik ya, berbeda dari yang lain. Saya menggunakan cetakan awan. Kan kalau awan itu identiknya putih gitu ya, jadi sesuai. Jadi ini awan salju ya. Nah, seperti ini kita cetak saja. Ini bisa juga dibantu dengan anak-anak ya. Anak-anak suka ini kalau disuruh mencetak-cetak seperti ini. Ini juga seterusnya bakal dilanjutin sama anak-anak ya. Nah, kita masukkan ke dalam loyangnya, disusun ya, disusun rapi biar muat banyak ya di loyangnya. Jadi irit gas juga, dan ini bisa muat banyak di loyangnya. Nah, seperti ini. Ini sudah siap dipanggang ke dalam oven yang sudah kita panaskan sebelumnya ya.
Karena menggunakan oven tangkring, ini harus dibolak-balik ya, di atas dan ke bawah sampai matang seperti ini. Bagian bawahnya agak kecoklatan. Lalu setelah matang, kita langsung saja pindahkan ke wadah. Karena ini jangan menunggu dingin ya. Nanti kalau sudah dingin, nanti tidak menempel gula halusnya pada cookiesnya. Jadi pas dikasih gula halus, cookiesnya masih harus dalam keadaan panas ya. Nah, seperti ini. Disusunkan dulu ke dalam wadahnya, baru kita taburi dengan gula halus. Ini untuk lapisan atau taburan pertama ya, menggunakan gula halus. Ditaburkan saja sampai seluruh bagian terkena ya, terkena gula halusnya atau terlumuri dengan gula halus. Nah, seperti ini. Baru nanti kalau sudah ini kita kasih dengan gula dusting. Agak digoyang-goyang ya agar menempel kepada bagian bawahnya. Sudah seperti ini, kita pindahkan lagi ke dalam wadah karena ini gula halusnya nanti bisa dipakai lagi ya untuk adonan selanjutnya, karena masih ada beberapa loyang lagi. Ini baru satu loyangan. Ini dipindahkan ke dalam wadah yang berbeda karena akan ditaburi dengan gula dusting atau gula donat ya. Nah, ini yang menyebabkan disebut putri salju ya, karena ini berasa salju ya, dingin-dingin gitu. Bedanya dengan gula halus, kalau gula halus sesudah dimakan manis aja gitu akhirnya. Kalau gula dusting sesudah dimakan ada sensasi dinginnya ya terakhir makannya, makanya disebut putri salju karena dingin di mulut ya gitu. Mungkin itu juga. Ya, lalu ini disusunkan kembali seperti ini agar nanti terlumuri dengan gula dusting lagi ya. Nah, disusun lagi seperti ini, lalu taburi lagi dengan gula dustingnya. Nah, seperti ini. Susunkan kembali begini ya, berulang-ulang. Ini sebenarnya seperti ini saja udah siap disajikan langsung ya. Tapi karena ini saya buat juga untuk jualan, jadi kita pindahkan ya setelah seperti ini, karena ini terlalu banyak ya gula dustingnya. Kita pindahkan ke dalam toples yang akan digunakan terakhir gitu ya. Ini agak ini ya, gula dustingnya agak tidak terlalu banyak, jadi kita bisa gunakan ulang karena ini sudah manis ya, segini juga. Kalau terlalu banyak takutnya nanti kemanisan dan lebih irit juga ya. Ini saya pindahkan ke dalam toples yang akan digunakan untuk dijual pas cookiesnya udah dingin ya teman-teman, jadi nantinya bakal awet tahan lama. Kalau panas-panas nanti takutnya jadi lembab gitu ya, jadi mengurangi masa simpan. Nah, kalau sudah ditata seperti ini, baru atasnya saja kita taburi dengan gula dusting. Kalau teman-teman mau bisa per layer seperti yang pertama tadi ya. Ini sudah jadi seperti ini. Ini asli enak ya. Kacangnya kerasa, teman-teman boleh coba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.